Selain virus COVID-19 yang bergentayangan, di masa pandemi ini banyak juga aneka ragam broadcast yang bertebaran di sosial media. Sama-sama terkait corona, isinya juga beragam. Mulai dari pro kontra bahaya virus, kritik kebijakan pemerintah, hingga perang dalil-dalil agama. Semua berseliweran mengisi otak kita. Tak jarang membuat pikiran kita hang karena out of memory. Kita fokus saja membahas perang dalil. Internet membuat semua orang bisa unjuk bicara, tak peduli seberapa kapasitasnya. Mesin pencarian digital membuat mudah mencari informasi termasuk dalil-dalil dari hadis dan perkataan ulama. Hal ini juga menggoda setiap orang untuk langsung mengambil kesimpulan dan pemahaman secara instan. Namun, benarkah cara mencari dan berargumen serta mengamalkan sebuah dalil dengan cara instan seperti itu? Tidak boleh kita membuka pintu selebar-lebarnya orang awam untuk berspekulasi menyimpulkan hukum dari hadis. Ini oleh ulama ini hal-hal yang sangat diwanti-wanti sekali. Bicara soal hukum atau dalil bukanlah hal yang sepele. Karena itu dia harus diserahkan kepada orang yang benar-benar menguasainya, bukan orang yang setengah-setengah. Karena itu amat berbahaya. Ulama mengatakan, katanya nisfut tabib itu yufsidul badan, kalau nisful ansaful muta'alimin itu yang yufsidul adyan. Separuh dokter itu bisa merusak badan, ya separuh pelajar, separuh santri, separuh apa itu yang merusak badan. Ini enggak separuh lagi, ini enggak santri, enggak apa, ini orang awam. Ini enggak diperbolehkan seperti itu. Agar maksud sebuah syariat dapat tercapai dengan optimal, maka dalam memutuskan sebuah hukum bagi suatu perkara, ada mekanisme khususnya. Yang mekanisme itu dikenal sebagai ilmu usul fikih. Disebut sebagai ilmu usul fikih. Jadi proses penyimpulan hukum itu dalam Islam mirip dengan proses produksi. Di sana ada bahan mentah, di sana ada produsen, di sana ada mesin, di sana ada produk. Bahan mentahnya itu apa ya? Dalil-dalil syar'i, Al-Quran, As-Sunnah ditambahkan sama nazilah atau kasus yang terjadi. Itu bahan mentahnya. Diolah melalui mesin. Mesin tadi itu namanya usul fikih. Usul fikih dan ilmu-ilmu alat yang lainnya lah. Kalau terkait dengan keabsahan hadis berarti ilmu hadis. Kalau terkait dengan cara menyimpulkan hukum, ya namanya nanti ilmu usul fikih. Dan di situ ada produsen. Produsen itu kan tentunya orang yang paham terhadap mesin tersebut. Tidak setiap orang paham kan. Artinya dalam ini adalah mujtahid. Atau orang yang mendekati seperti mujtahid. Artinya orang yang memiliki kompetensi untuk berbicara dalam masalah ini. Baru nanti itu putusan hukumnya. Memenuhi syarat itu saja belum tentu putusan hakim hukumnya itu benar. Artinya orang yang punya kompetensi, sudah menggunakan mesinnya, sudah berusaha mengumpulkan semua bahan mentahnya, itu saja belum tentu kesimpulan hukumnya benar. Makanya ulama mengatakan idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran. Kalau seorang hakim beristihad, ini orang sudah berkompeten beristihad, lalu pendapatnya benar, dia mendapatkan 2 pahala. Kalau dia salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Tapi ini berlaku bagi siapa? Berlaku bagi orang yang berkompeten. Kata ulama, kalau orang tidak berkompeten, lalu dia berspekulasi menyimpulkan hukum lalu salah, itu tidak mendapatkan pahala, justru malah bisa mendapatkan dosa. Seperti itu. Begitulah gambaran ideal menentukan sebuah hukum dari dalil-dalil yang ada. Sebagai sebuah bahan baku mentah, dalil masih perlu diproses sebelum akhirnya menjadi ketetapan hukum. Karenanya, tidak sembarang orang diperbolehkan menetapkan suatu hukum hanya dari satu hadis saja. Kalau orang dia kapasitasnya kapasitas orang awam, dia kapasitasnya ada kapasitas orang yang bertanya. Dia bertanya kepada ulama apa hukumnya, lalu dijawab itulah hukum Allah bagi dia. Bagi orang yang secara instrumen ijtihad belum memenuhi syarat, dalam artian kelengkapan ilmunya dia tidak memenuhi syarat, ya dia tidak diperkenankan untuk langsung menyimpulkan hukum dari hadis. Karena apa? Ya ibaratnya orang mau produksi tidak punya mesin, nanti tidak akan ada hasilnya. Kalaupun ada hasilnya, nanti hasilnya akan mandul. Sekarang mari kita lihat ilustrasi proses penetapan hukum itu. Bahan mentah kali ini adalah tentang larangan menutup muka atau mulut di saat sedang sholat. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyughattiya ar-rajulu fahu fis salati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menutupi mulutnya ketika sedang sholat. Hadis ini berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah.
Ulama hadis Syekh Al-Albani menggolongkannya sebagai hadis hasan. Sebagai sebuah bahan baku hukum, hadis ini sah digunakan karena tidak memiliki cacat. Namun, satu, apakah menutup mulut saat sholat dapat membatalkan sholat itu sendiri? Dua, bagaimana pelaksanaannya di musim pandemi corona seperti ini, di mana beberapa orang melakukan sholat sambil menggunakan masker? Berikut penjelasannya. Artinya apa ya? Kita lihat syarah ulama dalam mentafsirkan hadis tersebut. Nah, Rasulullah SAW ayyughatiya rajulu fahu fi sholat. Rasulullah SAW melarang seseorang untuk menutup mulutnya ketika sholat. Pertama, apakah larangan itu larangan keharaman? Ternyata kita dapati ulama hampir sepakat, atau kalau bisa dikatakan mayoritas ulama mengatakan itu larangan yang sifatnya kemakruhan. Artinya kalaupun dalam kondisi tidak apa-apa orang menutup mulut dan hidungnya, itu menurut ulama sholatnya tetap sah. Hanya saja itu kurang utama. Lebih-lebih lagi kalau ada hal yang menghajatkan untuk dia menutup mulut. Nah, makanya kan lah itu misalnya kita anggap ketika sholat itu kita harus menutup kan. Loh, kenapa kita menutup? Karena menghajatkan. Apa yang membedakan antara angop sama kita? Angop itu mungkin kemadaratannya tidak lebih besar daripada kemadaratan seseorang tertular oleh virus. Sehingga Ibnu Abdul Bar mengatakan dalam mengomentari permasalahan ini, bagi seseorang perempuan misalnya dia sholat, lalu ada laki-laki asing yang berpotensi untuk melihatnya terfitnah, dia bukan hanya diperbolehkan menutup mulutnya atau mukanya, bahkan dia wajib untuk melakukannya. Artinya dari yang tidak boleh malah akhirnya menjadi apa? Menjadi wajib. Ibnu Abdul Bar juga mengatakan bahkan seorang laki-laki diperbolehkan untuk menutup mulutnya kalau itu menghajatkan. Lah, apakah kekhawatiran akan untuk dari tertularnya orang tersebut virus, apakah itu tidak cukup dikatakan sebagai hal yang menghajatkan? Apakah itu hal yang melebihi seseorang untuk angop atau seseorang untuk bersin dan lain sebagainya? Tentunya ini ya seperti ini harus diserahkan kepada orang yang punya kapasitas di bidangnya. Hadis tentang menutup muka di saat sholat hanyalah sebuah contoh tentang bagaimana cara mendudukkan sebuah dalil, terutama pada kondisi yang luar biasa seperti musim pandemi seperti ini. Proses penyimpulan sebuah hukum seperti diuraikan Ustadz Khairuddai di atas juga berlaku untuk dalil-dalil lainnya. Demikianlah seharusnya kita tidak pernah berhenti untuk terus belajar secara benar. Kemajuan teknologi yang memudahkan kita mendapatkan informasi secara instan bukan alasan untuk dapat memutuskan sebuah hukum secara instan pula. Kemajuan dan kecanggihan itu tidak boleh membuat kita merasa kurang perlu untuk menghabiskan waktu di hadapan guru guna bertanya dan membahas isi dan makna satu dalil, kutipan, ataupun sebuah kitab.